Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sagittarius, readingan aku kali ini dengan tema akhirnya semua menjadi jelas, fakta yang menyakitkan terungkap. Sagittarius, kita lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Ya, nah di sini ada kegalauan. Kamu itu kayak lagi bingung menentukan arah, lagi bingung mengambil keputusan. Karena pikiran kamu tuh bercabang, kamu antara bertahan atau melepaskan. Ya, sebenarnya kamu masih sayang dengan seseorang itu, tetapi kalau dirasa-rasa nih ya, lebih banyak sakitnya daripada senengnya dalam menjalin hubungan dengan dia, gitu. Sampai kamu mencoba untuk memberikan kesempatan berkali-kali, tetapi justru berkali-kali pula kamu dikhianati, gitu. Nggak tahu dia melihat kamu dari segi mana gitu ya, sehingga ya menyia-nyiakan orang seperti kamu ya Sagittarius. Kebaikan kamu itu kayaknya nggak pernah dianggap, ketulusan kamu nggak pernah dipedulikan, pemikiran kamu selama ini yang benar-benar nggak dipedulikan. Jadi kayak hubungan ini hanya kamu saja yang berjuang, Sagi, sementara dia enggak. Jadi ini udah berada pada titik dimana kamu udah ngerasa lelah, kamu udah ngerasa capek, kamu udah ngerasa putus asa. Kamu ingin mempertahankan, tetapi kalau yang dipertahankan juga nggak ingin, ya udah percuma. Makanya di sini kayak ya udah deh, kalau memang sudah tidak bisa dibenahi lagi, ya sudah, berarti kebahagiaannya bukan bersamaku dan kebahagiaanku juga bukan bersamanya. Jadi kayak berpikir positif saja, ya barangkali jodohnya nggak kamu gitu. Jadi sehingga kamu lebih rela, kamu lebih ikhlas, kamu kayak nggak ada beban. Dan memang di sini nggak ada permasalahan yang berat banget sih, karena kayak miskomunikasi atau dia dengan egonya sendiri gitu ya, dengan pemikirannya, sehingga nggak pernah memandang apa yang kamu inginkan dari dia. Makanya di sini kayak ya udahlah gitu ya, dari sudut pandang sudah berbeda, hal ini nggak akan bisa bertahan lama, dan mencoba untuk mengikhlaskan ya mungkin kebahagiaannya bukan bersama denganku dan aku juga begitu gitu. Jadi memang ada kegalauan dan kebingungan, tetapi saat ini memang hal ini udah diselesaikan, udah diputuskan, cukup sampai di sini. Dan mungkin dia juga sudah punya seseorang yang baru ya, sehingga perasaannya itu udah berbeda bersama dengan kamu, dan bener-bener berbeda lah gitu ya. Dan saat ini aku ngerasakan kamu mencoba untuk lebih santai, lebih fokus dengan hidupmu, bijaksana dengan pemikiran kamu, lebih membangun sisi spiritual kamu dengan Tuhan, karena kamu sadar bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan ujian, dan Tuhan juga yang sudah menyiapkan solusinya. Tetapi di sini, apakah kamu siap dengan ujian ini atau enggak gitu? Apakah kamu siap dengan solusinya atau enggak gitu? Kalau kamu nggak siap, ya mungkin kamu akan terpuruk dan terjatuh. Kalau kamu siap, ya kamu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, menjadi lebih bahagia, dan mental kamu itu juara gitu. Kemudian aku ngerasakan juga di sini kayak ada percekcokan ya, ada salah paham, ada apa ya, konflik antara kamu dengan keluargamu, entah orang tua, entah adik-beradik. Yang jelas di sini dari konflik ini ya membuat hubungan ini renggang, dan kamu yang ngerasain terus-menerus diintimidasi, ngerasa benar-benar capek
gitu. Kenapa sih selalu aku yang dipersalahkan? Kenapa sih selalu aku terus yang disudutkan? Gitu, seakan-akan mereka itu suci, nggak pernah punya salah, ya selalu benar gitu. Dan kamu benar-benar capek karena kamu juga punya pemikiran sendiri, kamu juga punya tujuan sendiri, kamu juga punya keinginan sendiri. Dan apa salahnya kalau kamu mengejar keinginan kamu, ya? Dan kamu gak harus minta izin siapa-siapa kan. Nah, tetapi kenyataannya gak begitu. Ya mungkin mereka gak suka atau ada keiri hatian ya melihat kamu udah mulai sukses, mulai mapan, mulai bahagia gitu. Pasti ada situasi-situasi yang seperti ini. Namanya hati, perasaan gak ada yang pernah tahu ya. Dan memang di sini kamu benar-benar capek, beban banget di pundak kamu ya, apalagi kalau terhubung masalah ini dengan keluarga ya. Perasaan itu lebih berat daripada kamu konflik dengan orang lain loh gitu. Tetapi ya kamu nggak ingin terlalu memaksakan ya, mungkin belum waktunya untuk hubungan ini membaik ya, dijalani saja seikhlasnya saja. Semoga Tuhan memudahkan, semoga ya konflik ini menjadi reda dan segala sesuatunya itu bisa kembali seperti semula. Dan memang saat ini ada, kamu tuh lemes banget ya, kamu itu kayak nggak bergairah, nggak semangat ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kamu itu putus asa dan kecewa. Entah kamu gagal gagal diterima di sekolah atau apa gitu ya, atau kamu putus cinta atau hal-hal lainnya lah yang membuat kamu itu kayak berpikir ulang. Kenapa hidupku tuh selalu rumit, hidupku tuh selalu susah, aku tuh selalu menderita, aku tuh selalu terpuruk dan terluka gitu dan saging. Inilah hal yang semuanya menjadi jelas dan kamu melihat realita yang ada. Kamu merasakan sendiri ya, dimana kamu selalu disudutkan, disalahkan, dihina, diremehkan, diintervensi, disakiti, tetapi kamu gak pernah melawan. Dan ada saatnya untuk kamu melawan ya, dan di saat itu juga berarti kamu udah berada di titik puncak, udah bener-bener capek, aku udah ingin melepaskan, aku udah nggak ingin lagi terlalu menahan diri. Jadi kayak ya udah, ungkapkan segala isi hati kamu, apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, apa yang kamu pendam selama ini ya. Mungkin konflik ini akan semakin melebar, tapi setidaknya kamu menyelamatkan diri kamu dari stres yang berkepanjangan karena menahan perasaan gitu. Karena kamu Sagitarius juga orang biasa gitu, nggak ada yang sempurna gitu. Dan saat ini kamu lebih memilih untuk menghindar, menjauh ya, karena bagaimanapun kamu butuh kewarasan, kamu butuh pemikiran baru, kamu butuh kesiapan, kamu butuh menjadi diri kamu sendiri ya, sehingga dengan begitu kamu bisa mengeksplor dirimu Sagitarius. Nah ya, jadi ini sangat luar biasa karena pada akhirnya akan ada kebahagiaan, akan ada kesejahteraan, akan ada impian, akan ada tujuan hidup yang kamu dapatkan. Dan ini adalah hal yang menakjubkan ya Sagitarius, karena tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Pelan tapi pasti semuanya menjadi lebih hebat. Dan kamu berusaha untuk menyeimbangkan antara hati dan pikiran, karena kamu ingin hidup tenang, kamu ingin hidup damai, kamu ingin mengejar apa yang menjadi impian kamu, dan kamu gak ingin terbelenggu dengan orang-orang toksik yang selalu memandang rendah kamu. Jadi kayak kamu akan membalas kejahatan mereka dengan kualitas dan prestasi kamu gitu. Karena kalau kamu udah sukses, otomatis banyak mulut orang yang terbungkam. Banyak orang-orang yang selama ini meremehkan kamu itu akan merasa malu dengan kesuksesan kamu. Makanya di sini kamu lebih fokus dengan diri sendiri, membangun kehidupan, membangun masa depan, dan kamu ingin bahagia. Jadi di sini ya, ternyata di saat banyak yang meninggalkan kamu, masih ada yang peduli dan tulus dengan kamu. Jadi jangan pedulikan omongan orang yang menyakitkan. Tetaplah menjadi diri kamu sendiri dengan segala pemikiran dan tujuan hidup kamu, dan fokus dengan apa yang kamu kejar. Ya kalau orang nggak suka, mau kamu klarifikasi bagaimanapun, mereka nggak akan pernah peduli. Kamu tetap salah di mata mereka. Terus kenapa kamu harus mikirin mereka? Karena ini nggak akan mengubah apapun gitu. Dan pegang prinsip kamu ya Sagitarius, karena dengan memegang prinsip, kamu akan bisa
mencapai apa yang kamu inginkan, dan kamu memutuskan apa yang terbaik untuk kehidupan kamu, karena ini hidupmu loh gitu. Jadi akhirnya semua menjadi jelas, siapa yang toksik, siapa yang manipulatif, siapa yang menipu kamu, siapa yang menghancurkan kamu. Dan inilah fakta yang menyakitkan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, yang menyakiti kamu adalah orang terdekat sendiri atau pasangan kamu, tetapi inilah realitanya, dan kamu gak ingin ya terus menerus diam, terus menerus mengalah, terus menerus memberikan kesempatan. Jadi ya melepaskan diri, mengakhiri, menjauh, menghindar, ini lebih yakin. Dan kamu mencoba untuk optimis dengan pemikiran kamu saat ini, yakin dengan tujuan hidup kamu, berusaha untuk mengejar impian kamu, dan kamu yakin bahwa kesempatan-kesempatan itu selalu ada, peluang-peluang itu selalu ada. Dan kamu ngerasakan ternyata di saat kamu memasrahkan, mengikhlaskan semuanya, perasaan kamu tuh menjadi lebih tenang. Kamu mencoba untuk mengikuti intuisimu, mengikuti kata hatimu, menjadi diri kamu sendiri, mengembangkan diri kamu gitu. Karena intinya ini hidupku loh, ini masa depanku, ini kebahagiaanku, ini cita-citaku. Dan Sagittarius, saat ini kamu mencoba untuk bernafas dengan lega ya, karena benar-benar sudah terjauh dari ketoksikan, benar-benar sudah terhindar dari hal-hal yang menjatuhkan kamu. Walaupun kamu harus kehilangan, walaupun kamu harus sendirian, walaupun kamu harus kayak nggak ada yang peduli dengan kamu, tetapi justru kamu lebih menikmati hidup, kamu lebih merasakan cinta, kamu lebih merasakan peluang, kamu lebih merasakan impian-impian kamu. Dan ternyata semua menjadi lebih jelas. Jadi kalau kamu udah tahu ya siapa yang toksik, siapa yang manipulatif, ya kedepannya kamu lebih membatasi diri, kamu lebih menjaga diri, menjaga jarak, dan lebih memilih untuk membuka lembaran baru hidupmu dengan cerita baru hidupmu. Karena bagaimanapun kamu gak ingin terus-menerus berada di dalam bayang-bayang gelap ya, karena kamu berhak untuk bahagia, bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu pemikiran, sehingga ini akan mengantarkan kamu ke arah kesuksesan dan kebahagiaan ya Sagi. Jadi ya semuanya menjadi jelas, walaupun diiringi dengan air mata, kesedihan, tangis, luka, kekecewaan, tetapi di sini pada akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, dikelilingi dengan orang-orang yang lebih mengerti dan memahami kamu Sagittarius. Oke, di sini kamu dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Demikian readingan aku kali ini, semoga ini resonate dengan kamu semua. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.